saya Ita. Di sini kita akan membahas mengenai duduk sejarah. Nah, sekarang saya berada di lokasi Boyolali di samping patung kuda, dan di belakang saya ini sudah ada tempat di mana dulu adalah bekas markas Batalion Infanteri 444 yang pernah dijadikan sebagai tempat eksekusi DNID di tragedi G30 SPKI. Sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia atau biasa disebut dengan PKI, DNID jelas tak luput dari pembantaian pengikut PKI pasca peristiwa gerakan 30 September. Setelah sempat menghilang pada malam hari, peristiwa G30S, Aidit ditemukan di kota Solo. Saat itu ia ditemukan oleh Kolonel Yasir Hadibroto, Komandan Brigade 4 Infanteri, dan para anak buahnya. Dikutip dari Liputan 6, pada saat penangkapan, Aidit berkali-kali meminta pada Kolonel Yasir untuk bertemu dengan Presiden Soekarno, namun ia tidak mau menuruti begitu saja permintaan Aidit. Buta, Yasir pergi dengan membawa Aidit meninggalkan Solo memasuki Boyolali. Yasir membelokkan mobilnya menuju ke markas Batalion 444. Depan sumur, Yasir mempersilahkan tahanannya untuk mengucap pesan terakhir, namun waktu itu justru Aidit memadamkan pidato dengan berapi-api. Mendengar pidato itu, Kolonel Yasir dan para anak buahnya naik pitam. Dia langsung menembak Aidit dengan peluru hingga dadanya berlubang. Jenazahnya langsung tersungkur dan masuk ke dalam sumur. Setelah bertahun-tahun berlalu, tak ada satupun penanda bekas sumur di pekarangan gedung tua. Berkas markas Batalion 444 di Boyolali. Tanahnya sudah ditumbuhi dengan berbagai tanaman. Namun, banyak orang meyakini bahwa di sana dulu ada sumur tua yang menjadi tempat pembuangan jenazah Aidit. Saat ini kembali lagi bersama Ita dengan Bapak Surojo. Di sini kita akan membahas mengenai Din Aidit, peristiwa G30 SPKI yang dimana tadi aku sempat datangin ya lokasinya. Di situ apa sih sejarahnya, Bapak Surojo? Ya, terima kasih. Ya. Bahwa tempat yang konon kabarnya itu adalah tempat untuk eksekusi DN Aidit ketika beliau belum sempat diadili. Karena dari Surakarta menuju Semarang, kemudian Batalion 444 itu, Infanteri 444 itu, beliau kemudian ditempatkan di sebuah rumah dinas milik batalion tersebut. Namun dalam perkembangannya ternyata DNID ini tidak dibawa ke Semarang, tetapi justru pada saat itu ada perintah, entah perintahnya itu dari siapa, belum dapat ada kejelasan. Dan Aidit kemudian dieksekusi di rumah itu. Namun versinya macam-macam. Ada yang dieksekusi kemudian dikuburkan di belakang rumah itu. Ada yang mengatakan Dan Aidit dieksekusi kemudian jenazahnya dikuburkan di tempat yang lain. Iya. Dan itu kasus dugaan apa sih yang mengakibatkan Din Aidit itu sampai dibawa untuk dieksekusi di tempat itu? Ya, terima kasih. Jadi DNID ini adalah merupakan pimpinan partai politik, pimpinan Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu tanggal 30 September beliau mengadakan upaya kudeta terhadap pemerintah sah dengan cara yaitu menculik dan membunuh beberapa orang jenderal yang dianggap menghalang-halangi upaya dari PKI untuk merebut kekuasaan pemerintah yang sah. Namun strategi PKI pada saat itu adalah dengan memperalat oknum-oknum TNI yang mereka tidak sadar bahwa diperalat oleh PKI untuk melakukan perbuatan yaitu makar terhadap pemerintahan yang sah. Tapi setelah kejadian G30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya 7 orang pahlawan revolusi seperti Jenderal Ahmad Yani, Majen S. Panjaitan dan sebagainya, kegiatan PKI atau dugaan PKI sebagai aktor pelaku di
belakang itu ternyata dapat diketahui. Nah, karena dapat diketahui, akhirnya DNID itu berusaha untuk melarikan diri. Terbukti pada tanggal 2 Oktober, DNID itu dengan mengatasnamakan presiden, kemudian ke Bandara Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian terbang ke Yogyakarta. Iya. Nah, di Sucipto. Nah, ternyata sampai di Sucipto ditanya oleh petugas bandara itu ada keperluan apa. DNID kemudian hanya mengatakan bahwa saya diutus oleh presiden. Kepentingannya apa? Ini adalah kepentingan pribadi presiden, tidak dijelaskan apa kepentingannya. Rupa-rupanya di Yogyakarta dia ingin menemui beberapa pemimpin partai komunis yang ada di Yogyakarta. Terbukti bahwa petugas yang bertanya kepada DNID menawarkan untuk menghadapkan DNID kepada Sri Sultan Hamengkubuwono atau Sri Pakualam ke-8 pada saat itu. Namun DNID menolak karena ini bukan urusan dinas tetapi urusan pribadi dari seorang Presiden Soekarno. Rupa-rupanya beliau DNID ini bertemu dengan para pimpinan partai yang ada di Yogyakarta. Setelah bertemu dengan pimpinan partai yang di Yogyakarta, karena situasi dianggap tidak aman, kemudian DNID disarankan ke Semarang. Setelah disarankan ke Semarang, kemudian dari Semarang disarankan lagi ke Surakarta karena dianggap Surakarta ini menjadi daerah yang lebih aman. Demikian. Iya. Berarti sebenarnya ada bukti-bukti konkret nggak sih yang mengatakan atau yang menandai eksekusi yang kembali lagi ke tempat yang tadi itu? Ya, terima kasih. Berdasarkan dokumen-dokumen memang tidak pernah ada. Namun berdasarkan dari beberapa tulisan, berdasarkan dari beberapa cerita, itu setelah DNID bersembunyi di Surakarta, ini ada upaya untuk mencari DNID. Ini melibatkan seseorang intel Angkatan Darat yang bernama Sri Harto. Sri Harto itu berhasil mendekati pengawal Aidit dan mendapatkan kepercayaan dari mereka. Dari upaya Sri Harto inilah posisi persembunyian Aidit di desa Sambeng itu berhasil diketahui. Ya, dalam pengakuannya kepada Kompas pada saat itu, Sri Harto memperoleh informasi yang menyatakan tempat persembunyiannya ada di Siswati, yaitu Ketua Baperdi Surakarta. Keduanya sama-sama tinggal di Desa Kerten. Siswati sendiri yang meminta tolong kepada Sri Harto untuk mencarikan tempat persembunyian DNID pada tanggal 10 November itu. Sri Harto tak langsung mengiyakan permintaan itu. Ia minta waktu berpikir dan akan mengabari Siswati jika ia siap. Kemudian kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sri Harto untuk melapor suatu rencana penyergapan yang penyergapan itu akan dilakukan secara matang. Nah, kemudian prajurit TNI pada saat itu mengadakan operasi di daerah Kerten, tempat tinggal Siswati. Namun pada saat itu pada saat itu ada berita bahwa persembunyian ID itu berada di Sambeng. Sambeng itu di daerah Surakarta dekat Usukan sekarang ini. Iya. Nah, kemudian lagi-lagi dengan taktik pengelabuan, Sri Harto menyampaikan kepada Aidit dan Siswati bahwa akan ada operasi di Kerten. Mereka pun mengungsikan Aidit ke Sambeng, yaitu di rumah Kasim namanya. Pada pukul 19, pasukan TNI kemudian menuju Sambeng. Namun anehnya ketika melakukan operasi itu DNID tidak diketemukan. Padahal Aidit jelas ada di rumah Kasim pada saat itu. Nah, ini. Kemudian hasil integrasi terhadap Kasim bahwa DNID itu bersembunyi di sebuah tempat yang rahasia dari rumah itu. Maka dengan dasar dari
penjelasan dari Kasim itu, TNI kemudian mengadakan operasi yang kedua kalinya, yaitu berhasil menemukan Aidit yang berada di sebuah ruangan yang berupa kamar, di mana kamar itu pintunya berupa pintu almari, sehingga tidak dapat diketahui oleh umum begitu. Ya. Nah, kemudian setelah Aidit dapat tertangkap, kemudian Aidit dibawa ke Loji Gandrung untuk diproses verbal. Ya, di sana kemudian Aidit rencana dibawa ke Semarang, ke markas Kodam 4 di Ponegoro. Maksud saya Kodam 7 di Ponegoro. Namun Aidit tidak pernah sampai di Semarang karena pada saat itu konon kabarnya ada berita bahwa Aidit harus diselesaikan di Boyolali. Nah, ketika sampai di markas Batalion Infanteri 444 itulah kemudian TNI yang membawa Aidit itu akhirnya menyelesaikan tugas itu, yaitu dengan cara mengeksekusi Aidit yang konon eksekusi itu dilakukan atas dasar perintah dari Jakarta. Hanya saja kebenaran ini masih kita gali karena banyak hal yang belum terungkap selama ini. Mengapa Aidit tidak pernah diajukan ke mahkamah militer atau diadili, sebab kesalahannya itu harus diadili dulu, baru hukuman dijatuhkan. Namun fakta sejarah menyatakan bahwa Aidit itu telah tereksekusi sehingga tidak pernah Aidit itu diadili sampai tidak diketahui bagaimana bagaimana riwayat Aidit berikutnya. Yang jelas sejak dari Boyolali itulah cerita tentang Aidit atau berita tentang Aidit sudah tidak ada dari sejarah Indonesia. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Baik, sekarang kalau tanggapan Bapak Surojo sendiri tentang kejadian tersebut bagaimana ya? Ya, saya kira kejadian itu ya kalau melihat dari kacamata politik itu memang efek politik dari sebuah pergerakan politik, di mana kita juga tidak menyalahkan TNI yang seperti itu karena pada saat itu PKI telah mendahului, yaitu dengan melakukan suatu gerakan-gerakan yang gerakan itu membawa korban baik rakyat biasa maupun membawa korban bagi TNI yang muaranya itu adalah menghancurkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Jika PKI itu berhasil menjadi pemimpin, maka cita-cita mereka itu akan menggunakan ideologi komunis sebagai ideologi bangsa. Nah, ini jangan sampai terjadi lagi. Ya, karena apa? Karena ideologi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, jika PKI menang, maka yang terjadi adalah suatu revolusi besar di mana rakyat nanti akan yang menjadi korban. Saya kira dengan kejadian itu ya ini merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa memang suatu pergolakan itu banyak sekali membawa korban baik rakyat sipil maupun militer. Untuk itu kami berharap bahwa apapun yang terjadi, bahwa bangsa kita ini adalah yang sudah mengaklamasikan diri sebagai bangsa yang terikat dalam ideologi Pancasila. Mari kita rawat bersama-sama. Jangan sampai ada ideologi yang lain yang menjadi jiwa dari bangsa Indonesia ini. Sekali Pancasila, tetap Pancasila. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Pak Surojo. Ya. Nah, teman-teman, begitulah cerita mengenai Den Aidit, khususnya G30 SPKI yang berada di Indonesia, yang diduduk sejarah ini. Dan terima kasih, saya Ita dan Bapak Surojo mohon pamit. Sama-sama. Ya, terima kasih. Ya.